Ketika kita ngomongin masalah pendidikan Indonesia, kita semua pasti tahu ada satu hal yang menjadi salah satu tumpuan dari semuanya, yaitu kesejahteraan guru. Tidak terkecuali guru honorer, teman-teman. Tapi nyatanya lu bisa dengan mudah menemukan banyak sekali guru honorer yang digaji nggak nyampe UMR. Malah seringkali gajinya di bawah itu gitu loh. Ada yang cuma ratusan ribu per bulan, bahkan waktu itu sempat muncul di media sosial. Ada yang cuma digaji 60.000 per bulan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah salah satu keresahan terbesar gue dalam dunia pendidikan. Karena mau kurikulum sehebat apapun, buku sebagus apapun, tapi kalau guru-guru kelaparan, maka semuanya tidak akan pernah maksimal. Dan secara jelas kita harus nyatakan bahwa guru harus sejahtera, guru harus digaji layak, nggak bisa dinego dan nggak bisa dikorting. Dan gue yakin kalian semua setuju sama hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa gaji guru honorer bisa serendah itu? Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, belakangan gue akhirnya ada waktu untuk benar-benar duduk dan meneliti atau menelusuri perihal ini gitu. Di video ini gue bakal share ke teman-teman semua biar kita bisa sama-sama duduk dan paham perkaranya seperti apa ya. Dan ketika kita bicara atau mengkritisi isu ini, kita juga nggak salah tembak gitu loh. Kemana seharusnya kritik, pendapat, dan masukan ini kita sampaikan. Karena ya namanya pendapat dan kritik, poin paling utamanya kan harus masuk akal dan tepat sasaran gitu kan. Gini teman-teman, SDM itu kan pilar penyangga peradaban yang menentukan kehidupan kayak apa yang kita rasakan sebagai masyarakat ya kan. Makanya mutu pendidikan itu harusnya jadi top priority yang kita address dengan benar gitu. Dan untuk bikin pendidikan kita jadi bermutu, kesejahteraan guru kan harus terjamin. Tapi kenyataan di lapangan guru honorer mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Pertama, kita harus paham dulu nih, bahwa untuk pemerintah bisa mengeluarkan anggaran gaji pegawai negara, pemerintah harus punya landasan hukum yang jelas untuk status kepegawaian dari suatu jabatan. Ya, itu kan masuk ke dalam belanja pegawai ya, bidang yang gue tekunin selama 10 tahun ya. Anggaran, pengadaan, kebentaran negara, dan lain sebagainya. Nah, di sinilah masalah guru honorer itu menjadi pelik, teman-teman. Kalian bisa baca UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Di UU ini kita bisa lihat semua aturan terkait aparatur sipil negara. Dan di situ gue menemukan klausul bahwa Pemda itu ternyata dilarang menggaji tenaga honorer. Terus kenapa sekarang ada guru honorer? Jadi gini, sebelum ada aturan itu, gaji guru honorer itu diatur oleh Pemda karena memang mereka ini direkrut oleh Pemda. Pemda yang mengatur beban kerjanya, upahnya, dan lain sebagainya. Di sini gue mau tekankan juga nih, urusan guru honorer itu nggak pernah ada di tangan pemerintah pusat. Dan kadang kalau kita scroll TikTok atau Instagram, kita kan sering ya ngelihat konten-konten gaji guru honorer dengan nggak layak atau menunggak berbulan-bulan. Di kolom komentarnya banyak yang mention menteri atau kementerian pendidikan gitu ya. Nah ini sebenarnya agak miss nih teman-teman. Karena dalam konteksnya sebelum UU 2023 tadi yang lebih tepat adalah kita cek kasusnya itu ada di daerah mana dan kita protes ke Pemdanya gitu. Karena kewenangannya bukan di pemerintah pusat untuk guru honorer itu. Terus sekarang setelah UU 2023 gimana? Sekarang Pemda sudah nggak punya otoritas untuk mengangkat tenaga honorer. Tapi satu sekolah bisa melakukan perekrutan kalau memang butuh. Tapi sekolahnya mengurus secara mandiri. Nah artinya sekarang sekolah itu sendiri yang mengidentifikasi kebutuhannya. Ada atau enggak, berapa banyak. Kemudian sekolah itu yang juga menghitung apakah sekolahnya cukup untuk perekrutan tersebut. Dan tentu saja yang menentukan besaran gajinya adalah sekolah itu sendiri. Sesuai kemampuan anggaran sekolah tersebut. Dan tentu aja besarannya tergantung apa ya. Kalau sekolah negeri itu dari Pemdanya, kalau sekolah swasta dari yayasannya. Nah disinilah akhirnya tidak ada standar nasional untuk kelayakan upah guru honorer. Nah ketika gue lihat kondisi payung hukum dan alur kelembagaannya seperti ini, ya gue kalau jadi menteri pendidikan ya atau jadi pemerintah pusat ya ruang geraknya kan terbatas banget. Karena sejak awal pusat nggak megang wewenang buat mengatur sedikit pun terkait tenaga honorer. Artinya sekolah dan daerah punya kewenangan penuh atas itu. Lah kenapa nggak pusat tentuin aja bang, bikin aja standarnya. Masalahnya sekolah persenya apakah mau menerima atau tidak. Karena bisa aja ketika dibikin standarnya dari sekolahnya tidak punya kemampuan untuk merekrut hal tersebut. Jadi ini kan kompleksitasnya luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi ya mau gimana pun gue ngelihat ya
sejauh ini yang gue pelajarin dan pahami di pusat, itu tetap aja gimana pun punya wewenang dan anggaran. Makanya bagus juga kalau misalnya ada kebijakan dukungan dana dari pusat biar bisa menambah pendapatan guru. Misalnya dalam bentuk tunjangan yang ditetapkan langsung dari pusat. Karena kan supaya teman-teman ketahui biaya raksasa soal pendidikan itu, biaya raksasa soal pendidikan ini yang 20% dari APBN ini, amanat undang-undang ini, itu nggak semuanya di Kementerian Pendidikan, teman-teman. Malah sebagian besar, bisa 80% atau bahkan 90% itu dialirkan ke Pemda masing-masing, dan Pemda masing-masing mengelola ini dana dipakai untuk apa gitu kan. Itu yang gue pelajarin selama 10 tahun di Kementerian Keuangan, melalui DAK, DAU, dan beberapa penyaluran yang lain. Dan di sini sebenarnya bottleneck yang sering terjadi gitu. Sampai di suatu daerah yang pernah gue riset, gue observasi, dana-dana pendidikan ini dipakainya bukan untuk memberikan standar kesejahteraan guru atau memberikan fasilitas yang mudah ke murid, tapi dirancang untuk buat suatu beasiswa yang sebenarnya biaya budgetnya itu gede banget, tapi tidak diperuntukkan dengan tepat sasaran. Lu bayangin beasiswa untuk anak sekolah, mereka harus mengambil jurusan pertambangan, tapi universitasnya nggak diatur gitu. Dan yang dapat waktu itu, gue bisa katakan bahwa rata-rata ya anak-anak yang bapak ibunya bekerja di Pemda tersebut gitu. Itu pernah terjadi, teman-teman. Dan gambaran seperti ini itu banyak sekali. Jadi pengelolaannya ada di setiap Pemda ini. Bagaimana dana itu dikelola dan dialokasikan. Kabar positifnya ya, dan teman-teman perlu langsung cek juga gitu ya. Dari apa yang kita dapat dan dari informasi yang kita coba telusuri dan kita sisir gitu, salah satunya melalui pernyataan Presiden sendiri, Pak Prabowo Subianto pas Hari Guru di akhir tahun 2025 kemarin, guru honorer itu bakal dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta per bulan, dan ini diberikan kepada guru-guru yang sudah lulus nih program PPG-nya. Setelah itu kan kita tanya tuh, kalau buat yang belum lulus gimana? Ternyata pusat juga selama ini udah ngasih tunjangan, teman-teman. Yang kemarin juga baru ada kenaikan yang dari 300.000 menuju 400.000 per bulan. Nah, tapi terlepas dari tunjangan-tunjangan ini, bentuk ideal, konsep ideal dari tunjangan guru atau kesejahteraan guru ini nggak akan pernah bisa dicapai maksimal kecuali dari daerah dan sekolah memang mau menerapkan standar kesejahteraan guru yang baik. Artinya kita mesti mendorong Pemda-Pemda dan sekolah-sekolah di daerah tempat kita tinggal untuk memastikan guru itu digaji secara layak dan rekrutmennya harus efektif. Karena beberapa itu menjadi problem yang sangat memprihatinkan, teman-teman. Oke, lu pernah dengar nggak masalah guru honorer yang gajinya nunggak bahkan berbulan-bulan gitu kan ya? Nah, bahasan di part sebelumnya sebenarnya nyambung banget sama isu ini, teman-teman. Kita udah paham bahwa yang berwenang menggaji guru honorer adalah Pemda dan satuan pendidikan itu sendiri alias sekolah. Dan dana yang didapat dari apa yang disebut BOS, biaya operasional sekolah. BOS ini memang duit ditransfer dari pusat ke daerah, lalu dikelola oleh daerah dan sekolah-sekolahnya. Sekarang kita ketemu fakta, ada penunggakan gaji. Nah, problemnya di mana? Ketika gue telusuri, dan kebetulan gue juga backgroundnya 10 tahun jadi PNS, dan keahlian gue di urusan pengadaan dan tersertifikasi, teman-teman, gue paham betul bahwa ada yang namanya pencairan dana dari pemerintah pusat yang administratifnya sebenarnya ketat sekali. Nah, dalam konteks pencairan BOS, banyak sekolah ternyata ketahuan nggak benar dalam melakukan input data di Dapodik. Mulai dari data rekening sekolah, data tunjangan guru, sampai data prasarana dan sarana. Itu ngaconya banyak sekali, teman-teman. Akhirnya gagal diverifikasi. Kalau udah begini, sekolah tuh harus submit ulang. Karena habis itu proses reviewnya juga harus diulang lama lagi tuh. Barulah dananya bisa cair. Akibat ketidaksinkronan data ini, pencairan dananya jadi lama. Sekolah pun nggak punya dana buat bayar gaji. Lalu korbannya siapa? Korbannya balik lagi. Guru-guru kita yang gajinya ketahan nggak turun-turun. Gue ambil contoh misalnya tahun 2020. Cuma 63% sekolah yang datanya valid di tahap pertama. Artinya yang belum terverifikasi di tahap pertama harus melakukan verifikasi manual yang tentu memakan waktu jauh lebih lama, teman-teman. Sampai sini ada nggak yang berpikir, ngapain sih ribet begitu? Kenapa sih harus ada verifikasi segala? Dan di sini gue harus jelasin secara brutal ke kalian. Yang harus kita tahu itu duit beneran nggak dicairin buat sekolah, bener nggak sekolahnya ada. Jangan nanti udah dikirim duitnya nggak taunya jadi sesuatu yang fiktif, kelas fiktif, dapur fiktif, atau apapun yang bentuknya fiktif gitu. Makanya proses verifikasinya bener-bener harus ketat. Jadi nggak bisa dipangkas. Koreksinya bukan di proses verifikasinya, tapi di sekolahnya jangan sampai submit data yang salah. Supaya ketika bisa submit, bisa langsung lancar proses verifikasinya. Dan kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita bisa lihat sekolah-sekolah yang sudah benar melakukan hal tersebut kan selama ini nggak ada masalah dan
problematika seperti ini. Nah, selain di tingkat sekolah, kadang juga ada kendalanya di Pemda nih. Dana BOS itu masuknya ke kategori dana alokasi khusus non-fisik. Tapi ternyata banyak pemerintah daerah yang lambat ngasih laporannya ke pusat. Sedangkan yang namanya DAK itu karena memang alokasinya khusus, dia cairkan tergantung kebutuhan laporannya gitu. Contohnya tahun 2022, realisasi DAK non fisik itu sempat turun 32,5%. Penyebabnya karena kelambatan Pemda dalam memberikan laporan. Nah, begitu laporan Pemda terlambat, pemerintah pusat otomatis menahan penyaluran tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya lagi-lagi karena verifikasi. Karena kalau nggak dilakukan verifikasi dan ada pencairan DAK, yang kena ya orang pusatnya, bos. Pejabat pengadaannya, PPK-nya, KPA-nya, dan mereka yang bisa dipenjara padahal mereka nggak makan duitnya ya kan. Nah, itulah kenapa verifikasi dibutuhkan. Akhirnya ketika laporan terlambat, seluruh aliran dana untuk program pendidikan termasuk BOS jadi tersendat. Dari situ sebenarnya core problemnya teman-teman, karena gaji guru honorer dari BOS ketika BOS terlambat gajinya otomatis ketunggak. Dan di sini kita perlu melihat ini secara adil dan objektif ya. Ada banyak perbaikan dan koreksi yang memang harus dilakukan oleh Pemda dan sekolah. Dan juga mekanisme yang lebih agile lagi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya bisa harmonis gitu berjalan. Dan sebagai warga kita bisa nih menuntut, mendesak Pemda supaya urusan laporan kayak gini dikelola dengan lebih baik. Kasihan guru-gurunya soalnya gitu. Yang perlu kita bahas lebih mendasar lagi sih urgensi dan kebutuhan atas guru honorer itu sendiri. Kenapa harus ada status honorernya gitu loh? Kenapa nggak dijadiin ASN aja, pegawai tetap, atau posisi yang lebih jelas dan terlindungi secara hukum dan kelembagaan? Nah, kalau kita lihat secara historical ya, yang bisa kita pahami dari dinamika yang terjadi di negara ini gitu, tenaga honorer itu muncul dari awal karena peruntukannya ada untuk mengisi kebutuhan yang tersedia. Jadi ketika guru PNS itu kurang, disitulah sekolah dan Pemda melakukan rekrutmen guru honorer. Masalahnya selama ini nggak ada mekanisme untuk mengecek apakah betul guru itu kekurangan. Di sini kita telusurin lah, ternyata kita bisa melihat dengan mudah ya, ada masalah distribusi guru yang nggak tepat teman-teman. Betul dan benar bahwa sekolah dan daerah sangat kekurangan guru, tapi di sisi yang lain ada sekolah atau daerah yang ternyata gurunya kelebihan. Selain dari sisi daerah atau sekolahnya, dari sisi mata pelajarannya juga distribusinya ngaco nih, banyak yang nggak benar juga. Kita bisa lihat lah dari data Dikdasmen ya, ternyata kita itu kelebihan guru di mata pelajaran tertentu, tapi kekurangan guru di mata pelajaran yang lain. Dan angkanya, disparitasnya nggak main-main teman-teman. Ada sekitar 63.000 ASN dan 167.000 non-ASN yang kalau ditotalin itu 230.000 guru oversupply-nya. Jadi ketika dibilang ada kekurangan guru, ya, yang harus kita telusuri lagi adalah bidang ajarnya. Teman-teman tahu nggak berapa rasio guru dan murid yang ideal menurut standar global? Nah, menurut standar global itu 1:28. Ketika di rata-rata untuk setiap satu guru ada 28 murid. Nah, tahu nggak rasio guru murid di Indonesia sekarang berapa? Kita ambil aja dari sampel data guru murid SD ya. Jumlah guru SD itu sekitar 1,5 juta, sedangkan muridnya sekitar 24 juta. Dari situ rasionya berapa? 1:16, no problem kan? Nah, kalau dari hitungan ini kita jadi asking lagi. Kalau standar global 128, Indonesia punya 116, kok bisa kekurangan ini terjadi? Apa masalahnya? Dan memang kekurangan itu nyata gitu. Dan ternyata problemnya di distribusi tadi, disparitas antar bidang mengajar tadi. Dan ini yang benar-benar harus dibenerin. Selama puluhan tahun ada guru honorer, belum ada teman-teman mekanisme untuk melakukan filter atau pengawasan yang jelas soal ini. Ini yang harusnya jadi poin utama fokus kita dalam melakukan pengawasan dari sistem pendidikan kita sekarang. Pemerintah pusat juga mestinya bikin sistem di level nasional yang mapping distribusi guru dan kebutuhan Pemda atau sekolah nantinya. Yang mana itu difilter dan diawasi lewat data tersebut gitu. Dan kemarin kita juga udah ngobrol dengan banyak pihak, kita udah coba untuk riset, kita lakukan interview, wawancara, dan bisa kita bilang lah masalah guru honorer sebenarnya nggak didiamkan gitu aja sama Pempus kita. Gue lihat salah satu yang mereka coba udah terapin itu mekanisme P3K itu ya, yang teman-teman tahu ya, itu kan jadi salah satu bagian dari ASN selain PNS, ya kan. Sederhananya mereka itu PNS tapi ada kontrak. Tapi kontraknya dibatasi dalam periode waktu tertentu dan struktur organisasinya dan jenjang karirnya juga berbeda. Nah, penting untuk teman-teman ketahui jumlah slot untuk P3K ini sebenarnya disediakan oleh pemerintah pusat, termasuk anggarannya juga.
termasuk operasionalnya juga. Tapi ternyata Pemda justru tidak menggunakan slot itu secara maksimal atau full. Selama beberapa tahun, angka formasi yang diusulkan di daerah selalu di bawah 50% dari target pusat. Kenapa? Nah, tahun 2024 misalnya, ini dari laporan Dikdasmen juga, total kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja itu ada sebanyak 419.000 guru. Tapi yang diajukan oleh Pemda cuma sekitar 175.000. Udah gitu dari guru P3K-nya yang sudah kerja, kalau teman-teman cari di berita ada bahasan soal gaji mereka yang lagi-lagi telat. Di Riau, di Banten, di Bangka Belitung, di berbagai tempat. Kenapa bisa begitu? Balik lagi ke Pemdanya teman-teman. Gaji P3K itu berasal dari DAU yang dikelola Pemda. Secara aturan anggaran gaji dan tunjangan DAU ini udah disiapkan secara terpisah. Dijamin di tingkat nasional. Dan nggak boleh digunakan untuk keperluan lain. Terus kenapa bisa ada gaji telat segitunya? Kemungkinan yang bermasalah ya pengelola. Dan balik lagi ke bottleneck-nya. Distribusinya, di Pemdanya gitu. Karena secara prinsip pengangkatan P3K ini sudah disepakati secara nasional dan anggarannya sudah dihitung dan dialokasikan. Seharusnya nggak jadi hambatan teknis yang masuk akal buat Pemda untuk nggak bayar gaji tepat waktu. Dan itu yang terjadi di Republik kita saat ini. Gitu. Oke, setelah mikirin masalah guru, jujur dinamikanya luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, keinginan kita pengen melihat guru lebih sejahtera lagi, lebih terjamin lagi. Jangan sampai ada guru yang kelaparan, gajinya telat, dan lain sebagainya. Dan semoga ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk itu ya teman-teman. Di sisi yang lain, kita harus benar-benar paham nih secara komprehensif, kita telusurin isunya. Jadi paham bahwa masalah ini nggak pernah sesimpel minta anggaran ke Kementerian Keuangan atau ke Menteri Pendidikan, tambah anggaran, minta gaji, dan lain sebagainya. Karena alurnya seperti yang teman-teman udah dengarkan dari tadi itu kan kompleks ya. Bottleneck-nya di mana, distribusinya gimana, disparitasnya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Jadi check and balance-nya itu harus benar-benar jalan maksimal. Dan gue berharap video ini bisa sedikit membantu teman-teman paham isu pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam berilmu, berdata, dan bernalar. Karena pada akhirnya kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, mulailah dari memahami masalahnya dengan benar dulu gitu. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih baik, kritik kita juga jauh lebih bagus dan objektif. Gitu. Ada banyak yang perlu dibenahi teman-teman, dari mulai gimana kita nentuin jumlah kebutuhan guru dan kualifikasinya, alat seleksi dan asesmen kompetensinya, sampai ke penentuan gaji dan tunjangan yang layak, dan evaluasi performa yang valid. Karena kesejahteraan guru itu harus, insentif yang disesuaikan dengan performa dan kompetensi itu juga perlu. Hanya dengan ini kita bisa punya SDM yang bermutu dan beradab. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Saya Ferry Irwandi. Salam masyarakat.